Ya pemirsa, alih-alih saling serang, para kandidat presiden justru lebih fokus menunjukkan program unggulan masing-masing dalam debat Minggu malam yang merupakan debat capres terakhir. Ada dugaan ini terjadi karena para capres berupaya menghindari sentimen negatif yang bisa berdampak pada tingkat elektabilitas di sisa 8 hari menjelang pemungutan suara. Dan untuk mengulasnya lebih dalam sudah bersama kami pakar political branding Silih Wasesa. Mas Silih, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Ya, Sehat, Mas Mas. Silih, kalau banyak orang mengatakan, kalau saya baca di media sosial, bahwa debat kelima yang berakhir semalam itu adalah anti klimaks. Tapi banyak juga yang mengatakan itu lebih karena para capres ingin dalam tanda petik bermain aman. Tidak mau ada blunder-blunder yang mungkin bisa mempengaruhi elektabilitasnya. Itu benar demikian atau memang ada alasan lain, Mas Silih, kalau Anda lihat? Iya, jadi pertama sih gini, Mas Leo. Kalau semalam sih mungkin sebutannya bukan debat kali ya, mungkin diskusi gitu ya. Nah, diskusi. Atau mungkin paling banter, iya, Hmm, mungkin paling banter secara sehan gitu. Karena kalau kita ngelihat kan masing-masing tidak menyerang satu sama lain. Tapi oke. bisa dimaklumi sebetulnya kenapa bisa seperti itu, karena masih ada waktu 7 hari untuk calon pemilih, terutama yang mereka masa mengambang gitu ya, untuk menentukan pilihan. Dan itu nilainya tinggi sekali. Itu nilainya tinggi Oke. sekali. Kalau kita jeli sebetulnya dari beberapa survei itu Ya, ada sekitar 31% masyarakat yang belum menentukan pilihannya gitu. Jadi jadi oke. ini relatif tinggi nih, makanya kemudian saya ngelihat semalam masing-masing paslon itu lebih memilih untuk melakukan refleksi, Hmm, reflektif atas apa yang mereka peroleh selama ini lah, basisnya itu. ya. Jadi benar, Mas, Kalau harapannya itu tadi. Oke, Mas Silih, sebetulnya kalau masyarakat Indonesia yang umumnya ya yang Anda tangkap itu lebih suka dengan perdebatan yang memang tajam, cenderung emosional, atau memang harus kata-kata manis? Karena kan kalau paslon-paslon pendukung-pendukungnya kan saling bertabrakan begitu pendapatnya ketika ada capres, cawapres yang melakukan hal-hal yang memang ekstrim begitu. Sebenarnya masyarakat Indonesia lebih Iya, senang yang debat seperti itu. Katanya kan orang iya, Indonesia suka nonton sinetron begitu ya, yang penuh dengan konflik, Mas Silih. Atau memang sesuatu iya, yang harus manis-manis seperti tadi malam? iya. Jadi sebetulnya lebih banyak yang pertama. Jadi sebetulnya bukan hanya di Indonesia ya, Hmm, masyarakat di seluruh dunia sih sebetulnya dominan dengan keinginan untuk drama, keinginan untuk drama. Tapi hmm, yang mereka butuhkan adalah drama, bukan apa namanya, orang jahat nih. Tapi yang mereka butuhkan adalah drama. Tapi yang mereka suka itu tokoh yang teraniaya, tokoh yang teraniaya. Jadi oh, ketika itu tadi tuh, ketika seseorang oke. punya gagasan bagus, terus Hmm, kemudian menyerang paslon yang lain dengan mhm, gaya agitatif, nah itu akan menimbulkan kekecewaan karena buat mereka ini kalau hmm, di sinetron tokoh jahat nih, udah pinter gitu oh, ya, terus kemudian jelek-jelekin. Nah itu yang oke, itu sebetulnya yang ingin dihindari kan, karena yang ya. ingin dihindari oleh ya tadi oleh tiga paslon itulah. Tidak penting, Mas Silih, apa substansi dari pertanyaan atau dalam tanda petik serangan itu ya. Kalau memang ternyata yang ditanyakan atau dilontarkan dalam bentuk serangan itu sesuatu yang faktual, substantif, tapi itu membuat yang ditanya menjadi tersudut, orang Indonesia masih tidak suka dengan yang menyudutkan atau malah suka, Mas Silih? Ya, orang Indonesia nggak suka dengan yang menyudutkan. Orang Indonesia nggak suka dengan Oh, menyudutkan, apalagi kemudian yang disudutkan membalas dengan acting oke, seolah-olah udah nggak bisa oke. ngapa-ngapain lah. Nah itu malah menimbulkan Hmm. simpati itu yang kayak gitu. Baik, kita akan lihat Mas Silih beberapa potongan ini yang akan kita putarkan antara Hmm. Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kita lihat dulu. Inilah hebatnya Jawaban dari kalau 1 menit, coverage Bapak. internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot.
Yang menarik Mas Silly, kita baru saja lihat bahwa berbeda dengan sekian debat yang lalu sebelumnya, justru kalau kita lihat yang baru saja ditanyakan Pak Ganjar itu diartikan sebagai serangan. Kalau Anda melihatnya ini betul-betul menyerang atau pura-pura menyerang, bagaimana Mas Silly? Sebetulnya malah Pak Ganjar ingin menyerang gitu, tapi tapi agak hati-hati karena dia tidak mau kemudian menjadi tokoh jahat nih. Jadi dia tetap menyerang dengan gaya senyumnya itu gitu ya. Ya udah, cuman isinya sebetulnya kan apa ya, valid lah ya, valid. Nah, bedanya ada di mana kalau dibandingin dengan debat sebelumnya? Kan saat itu kemudian Pak Ganjar memunculkan data nih, datanya kuat, kemudian dikonfrontatif langsung dan bahkan sampai menantang timnya Prabowo yang ada di mana, yang ada di belakang gitu untuk maju ke depan. Ini kan ini sangat agitatif. Nah itu, yang sekarang enggak. Yang sekarang malah mungkin agak nahan diri gitu lah, dengan gaya senyum, dengan tapi ya itu akibatnya tidak terjadi drama. Jadi nggak ada drama. Nah kalau nggak ada drama kan nggak ada kepuasan lah. Orang nggak nonton ya kayak gitu doang gitu. Itu. Kalau Anda lihat ini kan kalau ibaratnya atlet ya Mas Silih, ketika pemanasan sampai di pertarungan puncak itu kan mereka biasanya mengatur stamina, mengatur strategi, mengatur tempo supaya peak performance-nya itu ya di babak final begitu. Ini kan debat kelima adalah debat final seharusnya. Kalau Anda lihat tiga capres ini memang sudah kelelahan atau memang semuanya bermain aman untuk kemudian yang kita tadi Mas Silih katakan sebenarnya ini semacam diskusi saja bukan debat. Bagaimana Mas? Iya, jadi memang sebetulnya mereka bermain aman. Jadi kan gini, debat terakhir itu sebetulnya tergantung dengan perolehan hasil survei. Debat terakhir itu kuncinya ada di situ. Jadi ketika hasil surveinya dominan menang, itu seharusnya debatnya adalah menyerang dengan konsep dan data gitu ya, basisnya itu. Tapi kalau kemudian ternyata banyak masa mengambang yang masih belum menentukan untuk memilih, makanya kemudian debat itu dijadikan kegiatan reflektif. Kegiatan reflektif di mana mereka masih mencoba memberikan paparan, gagasan itu ke pemilih mereka. Nah, saya melihat semalam sebetulnya yang terjadi adalah itu tuh. Tiga belah pihak itu tahu bahwa satu sama lain angkanya nggak jauh-jauh beda. Angka survei yang sebenarnya ya, bukan angka survei yang beredar di publik ya, tapi angka survei yang sebenarnya itu nggak jauh-jauh beda nih. Sehingga ya udah, mendingan kita main reflektif aja lah, menawarkan suatu gagasan, siapa tahu yang 31% itu bisa pindah ke paslon tersebut. Kayak gitu Mas Leo. Ya, kalau kita lihat semalam juga ada beberapa orang yang mengatakan ada konsistensi loh. Konsistensinya seperti apa? Kita lihat dulu potongan debat berikut ini. Program saya, kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Mas Silih, katanya ada yang sempat menghitung di dalam debat itu ada banyak sekali kata makan yang dikeluarkan, dikatakan oleh Prabowo Subianto. Dan ini menurut banyak orang konsisten bahwa yang penting gratis diberikan kepada rakyat, itu makan atau mungkin yang lain. Kalau Anda lihat efektif tidak strategi ini untuk memikat undecided voters atau mungkin orang-orang yang masih bisa swing juga, Mas Silih? Iya, jadi kan gitu. Sebetulnya kan ketika debat reflektif kayak semalam itu kan yang terjadi adalah bagaimana kita meyakinkan dengan program yang ada nih. Jadi bagaimana memilih program. Saya melihat yang dilakukan oleh Pak Prabowo udah memang tujuannya itu tuh, meyakinkan swing voter untuk memunculkan angka yang lebih tinggi lagi lah. Sehingga kemudian karena angka unggulannya adalah makan gratis dan susu gratis, itu yang kemudian diulang-ulang. Itu yang diulang-ulang dengan harapan tadi itu akan bisa di-capture di sosial media. Karena kan yang agak berbeda dari tim 02 dari tim 02 itu kan memang mereka menjadikan debat bagian dari suguhan sosial media tuh.
Nah ini yang nanti sebetulnya tujuannya itu, Mas Leo. Jadi Oke. dengan berulang-ulangan makan, di capture di sosial media, itu lebih enak posting ke bawahnya. Sementara di Baik. situnya ya sama, konsistensi yang akan dilakukan. Baik. Konsistensi pesan yang mungkin menurut 02, ini belum Ya. ditangkap nih di bawah nih. Ya. Itu Mas Leo. Baik, apapun pendapat kita warga yang akan memilih, Mas Silly dan pemirsa, tentunya apa yang disajikan tadi malam sesuatu yang harapannya bisa memberikan kita tambahan bekal untuk mencoblos nomor berapa nanti di tanggal 14 Februari. Dan jangan-jangan tadi malam juga kita melihat masa tenang yang dipercepat begitu ya Mas Silly ya, supaya kemudian tidak lagi berubah pikiran. Terima kasih Mas Silly Wasilsa sudah mencerahkan kami pada malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.